Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung untuk mata kuliah Alat dan Mesin Pertanian dalam bab Alat Mesin Pemanen bersama saya, Siti Suryati. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep alat dan mesin pertanian, alat dan mesin yang digunakan dalam kegiatan prapanen hingga panen, serta mampu menganalisis dan memecahkan masalah dalam studi kasus yang melibatkan alat dan mesin pertanian. Untuk subcapaian pembelajaran mata kuliah dalam pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan macam-macam dan prinsip kerja dari alat mesin pemanen. Tahap akhir dari kegiatan budidaya pertanian yang dilakukan di lahan adalah kegiatan pemanenan atau pemungutan hasil pertanian. Dalam kegiatan ini juga tersedia alat atau mesin yang dapat digunakan untuk membantu proses pemanenan. Alat atau mesin pemanen itu adalah alat atau mesin yang digunakan untuk mengumpulkan hasil panen dengan tujuan yang pertama mendapatkan level kematangan yang tepat, kemudian yang kedua dapat meminimalkan kerusakan dan losis atau kehilangan, kemudian yang ketiga dapat dilakukan secara cepat, dan yang keempat secara ekonomis murah. Kemudian ada dua macam bentuk pemanen. Yang pertama adalah manual, panen yang dilakukan secara manual atau hand harvesting. Kemudian yang kedua adalah panen dengan menggunakan mesin atau mechanic harvesting. Keuntungan dari pemanenan secara manual atau hand harvesting itu yang pertama, manusia dapat menyeleksi kemasakan secara akurat. Kemudian kerusakan hasil panen dapat diminimalkan, kemudian pemanenan dapat ditingkatkan dengan menambah tenaga kerja. Kemudian pemanenan secara manual ini tidak memerlukan investasi yang mahal. Kemudian sumber daya manusia secara umum tidak memerlukan pelatihan secara khusus. Tetapi ada beberapa kelemahan dalam hand harvesting ini. Yang pertama, pada beberapa negara ketersediaan tenaga kerja ini mungkin tidak ada sepanjang tahun. Kemudian jika terjadi buruh mogok pada saat periode pemanenan, ini akan merugikan karena bahan pertanian itu ketika dia sudah waktunya untuk dipanen harus segera dipanen. Kemudian kemungkinan terjadinya regulasi tenaga kerja. Untuk pemanenan tertentu mungkin memerlukan pelatihan. Kemudian masalah dalam mempertahankan produktivitas. Karena ketika tenaga kerja itu sudah lelah, itu produktivitasnya akan menurun. Kemudian keuntungan dalam penggunaan mesin pemanen atau mechanic harvesting. Yang pertama, potensi pemanenan yang cepat dibanding secara manual. Kemudian suasana kerja saat panen lebih baik. Dan yang ketiga adalah masalah gaji dan tenaga kerja dapat berkurang. Tetapi ada kelemahan dalam penggunaan mesin pemanen. Yang pertama, tenaga kerja harus well trained, artinya sudah dilatih untuk menggunakan alat atau mesin tersebut. Kemudian jika terjadi kesalahan pengoperasian akan dapat menyebabkan kerugian yang besar apabila terjadi kerusakan mesin ataupun kerusakan hasil panen. Kemudian harus dilakukan pemeliharaan mesin secara reguler. Kemudian pertumbuhan tanaman itu harus disesuaikan dengan desain mesin yang ada. Kemudian pola penanaman juga harus disesuaikan. Dan pilihan komoditi yang ditanam juga terbatas karena adanya keterbatasan dari mesin pemanen. Di Indonesia alat mesin pemanen yang sudah banyak digunakan itu adalah alat mesin pemanen padi. Sehingga dalam kesempatan kali ini kita akan belajar lebih banyak tentang alat mesin untuk pemanen padi. Ini adalah jenis alat mesin pemanen yang dilakukan secara manual, sangat sederhana yang sudah dilakukan dari zaman dulu, yaitu ani-ani. Yang pertama ini adalah gambar ani-ani. Kemudian yang kedua adalah sabit. Ini adalah alat pemanen manual yang sudah biasa digunakan petani di Indonesia. Kemudian mesin pemanen yang sudah mulai banyak digunakan, ini ada yang pertama ini adalah modifikasi dari alat pemotong rumput yang digunakan sebagai alat pemanen padi. Kemudian ini adalah reaper. Kemudian ini adalah binder. Dan ini adalah combine harvester atau mesin pemanen terpadu. Secara umum, tahapan kegiatan pemanenan padi, baik yang dilakukan secara manual maupun secara mekanik, itu adalah yang pertama pemotongan atau cutting. Padi dipotong pada bagian batangnya.
Kemudian pengumpanan atau feeding, padi yang sudah dipotong dibawa atau diangkut untuk proses pada kegiatan berikutnya, yaitu proses perontokan atau threshing. Proses perontokan ini merupakan kegiatan penggabahan. Pada tahap ini butir-butir gabah dilepaskan dari tangkai malai padi dengan cara tertentu atau menggunakan alat tertentu. Kemudian setelah proses perontokan dilakukan pemisahan atau separating, yaitu memisahkan gabah dari daun atau batang-batang padi yang tercampur. Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan atau cleaning. Ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan pemisahan agar gabah yang diperoleh itu benar-benar bersih dari benda-benda asing yang lain. Secara tradisional, kegiatan pemanenan padi sesuai tahap-tahap yang sudah disebutkan tadi. Untuk pemotongan biasanya menggunakan sabit. Kemudian untuk pengumpanan atau pengangkutan biasanya dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. Kemudian untuk perontokan itu biasanya diiles atau diinjak-injak atau dipukul, atau padi dipukulkan pada benda-benda tertentu. Kemudian proses pemisahan atau separating itu biasanya dilakukan dengan diaraki atau diaul-aul di lahan. Kemudian pembersihan atau cleaning itu biasanya ditampi atau disilir, biasanya dilakukan tidak di lahan tapi sudah di rumah sambil dikeringkan. Kemudian untuk panen padi secara mekanis, proses pemotongan bisa menggunakan mesin tuai padi berupa ripper atau binder, atau yang sudah mulai dikenal sekarang itu adalah mower yang merupakan modifikasi dari mesin pemotong rumput. Kemudian untuk pengumpanan atau pengangkutan biasanya dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia. Kemudian untuk perontokan atau threshing bisa menggunakan mesin perontok atau thresher. Kemudian untuk pemisahan dan pembersihan bisa menggunakan cleaning atau dengan menggunakan separator dan blower. Biasanya pada thresher yang sudah cukup besar atau power thresher itu sudah dilengkapi dengan separator dan blower. Kemudian macam-macam mesin pemanen padi dapat dibedakan berdasarkan tingkat kegunaan dan ukurannya. Secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah ripper. Prinsip kerja dari ripper ini adalah mengait rumput padi, kemudian memotong. Selanjutnya secara otomatis potongan padi dilempar atau diletakkan di permukaan tanah di sebelah sisi kanan atau kiri dari mesin. Karena prinsip kerjanya ini, mesin ini dikenal dengan mesin tuai padi. Kemudian untuk memudahkan pengangkutan ke tempat perontokan, batang padi masih harus diikat, kemudian dimasukkan ke dalam karung agar tidak banyak gabah yang hilang, baru dibawa ke tempat perontokan. Mesin tuai padi ini biasanya digerakkan dengan tenaga motor berkekuatan 3-5 HP. Ini ada beberapa contoh ripper dan mesin sabit atau mower. Ini beberapa contohnya. Kemudian yang kedua itu adalah binder. Prinsip kerja dari binder itu adalah mengait rumput padi, kemudian memotong dan diikat secara otomatis. Selanjutnya ikatan potong padi itu akan diletakkan ke permukaan tanah. Jadi prinsip kerja dari binder itu ini lebih setingkat lebih tinggi lah dibanding dengan ripper. Kalau ripper hanya memotong, ini memotong dan mengikat sehingga memudahkan dalam pengangkutan. Kemudian untuk binder ini biasanya digerakkan oleh motor berkekuatan 4-7 HP. Ini contoh rice ripper binder. Jadi kita lihat pada gambar ini padi yang sudah dipotong itu diletakkan di sebelah kanan mesin dalam kondisi sudah terikat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mesin panen terpadu. Ada dua macam mesin pemanen terpadu. Prinsip kerjanya sama, tetapi karena ukurannya yang berbeda, jadi di sini dipisahkan. Tetapi secara umum sama. Yang pertama itu adalah mini combine harvester dan yang kedua adalah combine harvester. Jadi sebenarnya sama. Tetapi kalau untuk mini combine harvester ini ukurannya lebih kecil dibanding combine harvester. Bekerja mulai dari memotong batang padi, kemudian membawa potongan batang padi untuk diumpankan ke perontok. Selanjutnya merontokkan, memisah dan membersihkan gabah sekaligus mengarungi gabah. Ini dilakukan dalam sekali proses di lapangan. Jumlah jalur pemotongan untuk mini combine harvester ini berkisar antara 2-4 jalur
tanaman. Kemudian karena melakukan seluruh kegiatan pemanenan, mesin inilah yang dikenal dengan mesin pemanen padi. Kemudian untuk mini combine harvester itu biasanya digerakkan motor dengan kekuatan 10 sampai 20 kg. Ini contohnya. Combine harvester bekerja seperti mini combine, perbedaannya terletak pada ukuran dan beberapa konstruksinya. Pada mesin ini sekaligus melakukan penampungan gabah bersih. Jadi ada tangki gabah yang dapat menampung sekitar 1 sampai 5 ton gabah bersih. Kemudian dari tangki, gabah bersih dapat dipindah ke truk atau trailer pengangkut melalui elevator atau conveyor yang memang dimiliki oleh mesin pemanen tersebut. Kemudian lebar kerja berkisar antara 2 sampai 5 meter tergantung dari ukuran daya motor penggeraknya. Kemudian motor penggerak berkekuatan di atas 40 HP. Bagian utama dari mesin pemanen padi, yang pertama adalah cutter bar atau cutter mower. Fungsinya untuk memotong batang padi bagian bawah. Kemudian feeder conveyor berfungsi sebagai pembawa potongan batang padi untuk diumpankan pada bagian perontokan. Kemudian yang ketiga adalah thresher, terdiri atas concave dan silinder, yang fungsinya untuk merontokkan butir-butir gabah dari tangkai malet padi. Kemudian yang keempat itu adalah separator, terdiri atas straw walker, shaver, dan sieve, yang fungsinya untuk memisahkan gabah dari daun atau batang padi yang terbawa. Kemudian yang terakhir ada cleaner, terdiri atas fan atau blower, fungsinya sebagai pembersih gabah dari benda-benda kecil lainnya. Demikian tadi materi tentang alat mesin yang digunakan dalam kegiatan panen. Semoga memberikan manfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.